Oke, saya live ya. Oke, baik. Mudah-mudahan yang sekarang hadir di YouTube channel KBK IPS UPJ Biro Official sudah bisa ini ya. Oke, saya live. Baik, terima kasih. Kita mulai ya, Bapak, Ibu, dan yang hadir di YouTube channel KBK IPS UPJ Biro. Ini mudah-mudahan jelas ya suaranya ya. Jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini, terutama kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dadan Hamdani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yana Yuningsi sebagai partner dalam diskusi daring Ramadan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Kampus UPI Cibiru, Bapak Dr. Haji Asep Heri Hernawan MPD, juga kepada Ibu Yeni Yuniarti selaku Kaprodi PGSD, dan juga kepada Ketua KPK IPS Ibu Hajah Tin Rustini MPD, dan juga kepada Ibu Tuti Istianti MPD. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi daring ya. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Dadan Hamdani, dan pada sore ini beliau menyempatkan waktunya untuk sharing kepada kita semua tema yang menarik menurut saya ya. Sekarang sedang digalakan guru penggerak dalam tajuk juga Merdeka Belajar ya, dan saya mungkin coba membacakan sedikit, bukan bacakan, ini hanya sedikit biodatanya beliau. Pendidikan terakhir beliau S2 Teknologi Pendidikan IP Garut ya. Saat ini beliau aktif sebagai guru SDIT Persis Tarogong Garut ya. Pada sore ini akan dipandu oleh Ibu Yana Yuningsi. Mudah-mudahan yang sekarang sudah ada di depan YouTube masing-masing, silakan bisa menyimak dan kemudian nanti bisa berdiskusi. Silakan berikan pertanyaan. Mangga Ibu Yana. Oke, terima kasih partnerku ya, Bapak Muhammad Husain Arifin. Ya, berjumpa kembali oleh kami ya, maksudnya berjumpa kembali kita berdua ya dalam acara kegiatan diskusi Ramadan. Nah, kebetulan karena hari ini adalah seri kelima ya, Pak Arifin ya. Dan seri kelima ini diwakili oleh bintang tamu yang tadi sudah dipaparkan beberapa biografinya ya, hal-hal biografi yang membuat seorang guru ya bisa meniru ya, bisa merasa termotivasi ya, karena background Bapak ini sudah jenjang magister. Oke, terima kasih Bapak Dadan Hamdani yang telah bergabung di Zoom ini ya. Selamat. Sama-sama Ibu. Iya. Ibu Iya, selamat datang ya. Semoga nanti ilmu yang disampaikan mengenai guru penggerak ya Pak, kiat suksesnya nih seperti apa? Kami ingin tahu sebagaimana, apakah yang menggerakkan itu gurunya atau motor atau mobil ya Pak ya. Nah ini ya kita bisa cari tahu. Bagi yang menonton, bagi yang menyimak, oke, diingatkan kembali untuk menuliskan ya beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama-sama dengan Bapak Dadan Hamdani. Boleh Bapak mau di-share screen-nya, APPT-nya boleh, atau juga menyampaikan
sedikit ya informasi atau ilmunya tentang tadi kiat sukses untuk guru penggerak itu bagaimana? Mangga. Ya, terima kasih Pak Hussein, Ibu Yona yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di acara di kegiatan diskusi daring Ramadan KBK IPS UPI Cibiru ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 1 ya, yang tersebar di 6 provinsi atau 6 pulau dengan 56 kabupaten kota. Ya, CGP Pulau Sumatera, Oke, CGP, hai. CGP Pulau Jawa, ya Jawa Hai Barat, juga. Jawa Barat, Garut, Ya. Garut CGP semuanya, CGP Garut semuanya ya. Pulau Kalimantan, Bali, NTB, ya Sulawesi, Papua Maluku, pokoknya semua CGP Angkatan 1 dan grup penggerak, serta yang sedang berjalan adalah CGP Angkatan 2, sedang berjalan kurang lebih 2 minggu untuk menjelajahi pendidikannya. Nah, pokoknya dari saya aturkan salam guru penggerak untuk semuanya. Ya, sip. Nah, sebetulnya Pak Hussein, Bu Yona, serta para peserta yang ada di channel YouTube diskusi daring KBK IPS ini, sebetulnya saya ini bersama rekan-rekan CGP Angkatan 1 masih dalam proses pendidikan dan tinggal setahap lagi mencapai puncak. Insya Allah untuk beres materi LMS, mudah-mudahan beres tanggal 2 Juni sekarang. Sekarang lagi menempuh modul terakhir di tengah-tengah itu. Nah, tetapi saya mencoba walaupun masih dalam tahap proses pendidikan, tetap di sini juga saya ingin di samping mengembangkan diri bersama rekan-rekan CGP juga mengembangkan orang lain. Sebagaimana visi salah satu tujuan dari grup penggerak ini adalah salah satu kompetensinya adalah mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Ya, itu. Baik, langsung saja kita share screen. Ya. Oke, sebentar Pak, saya Enggak, belum. Belum bisa ya, sebentar. Enggak. Oke, sip, sudah. Sudah Pak? Coba share. Ya, sip. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkannya kepada Kemendikbud, Mas Menteri, Mas Nadiem, yang sudah menggulirkan Merdeka Belajar Seri 5 Guru Penggerak ini. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali buat kami di dalam menimba ilmu pendidikan guru penggerak ini. Banyak hal-hal baru, banyak terobosan-terobosan baru yang kami alami, yang kami rasakan juga ada. Terus yang kami karyakan juga banyak gitu. Nah, oleh karena itu kami khususnya angkatan pertama calon guru penggerak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikbud, kepada Mas Menteri, Mas Nadiem, serta jajarannya ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai sharing atau pengalaman mengenai pendidikan guru penggerak ini. Apa itu guru penggerak? Ini mulai dari definisi dulu ya, dari definisi dulu, pengertian dulu. Nah, apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid
serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pengertian di sini dapat diramu bahwa ada peran dari guru penggerak tersebut. Peran guru penggerak terhadap murid yaitu menciptakan situasi belajar ataupun pengelolaan kelas yang mana di sana disentralisasikan kepada murid. Nah, di sini tugas pendidik tersebut hanya menuntun, membimbing, mengarahkan bagaimana anak-anak tersebut mampu mengeksplor diri, mampu berkarya secara merdeka, tetapi tetap di dalam bimbingan dan pengawasan seorang guru. Jadi di sini bagaimana seorang guru penggerak dapat mengelola kelas melalui pembelajaran yang berpusat kepada murid dan dirasakan oleh murid menjadi murid yang merdeka dalam belajar. Selanjutnya, apa saja hal yang didapat ketika mengikuti program guru penggerak ini? Nah, di sini pendidikan selama 9 bulan. Nah, di sini ada yang mengatakan, waduh terlalu lama 9 bulan. Nah, mungkin di sini kebijakannya ataupun pertimbangannya bahwa Kemendikbud menginginkan sekali seluruh calon guru penggerak menguasai materi-materi yang memang banyak, nanti akan kita ulas secara betul-betul sangat maksimal. Nah, jadi diharapkan dengan 9 bulan ini, melalui pendidikan, seluruh calon guru penggerak dapat menguasai, dapat memahami pemahaman baik itu bersifatnya konsep ataupun praktek. Adapun juga yang mengatakan, mengasosiasikan, ya intermezzo, mungkin pendidikan selama 9 bulan ini diibaratkan dengan ibu yang sedang mengandung. Nah itu, sehingga ketika 9 bulan itu sudah sempurna kandungannya. Gitu. Dan mungkin ketika lahir, mungkin kami ada mendapatkan semacam sebuah wisuda ataupun penghargaan dari Kemendikbud itu. Selanjutnya, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Jelas di sini kami juga belajar mandiri, terus ada kelompok terbimbing, materi-materinya terstruktur, ya, tersistematis, serta yang pasti di dalam kegiatan pendidikan ini walaupun daring, lewat LMS, itu sangat menyenangkan. Nanti apalagi ada materi-materi atau modul-modul yang memang membuat kami merasa senang, puas, dan lain sebagainya itu. Terus pengalaman belajar bersama rekan guru penggerak. Jelas kami sama merasakan apa yang dirasakan manisnya, pahitnya, dan lain sebagainya itu. Terus pengalaman mendapatkan bimbingan dari pengajar praktik. Nah, nanti juga CGP itu didampingi oleh praktek pengajar atau disebutnya pendamping, beserta fasilitator. Fasilitator ini adalah menjembatani kami lewat pembelajaran di dalam LMS. Begitu pula dengan instruktur. Instruktur juga sama. Nah, yang kelima, mendapatkan komunitas belajar baru. Nah, kami sering ataupun mengadakan semacam pembelajaran-pembelajaran di dalam sebuah komunitas. Nah, di sana kami juga mendapatkan komunitas belajar baru. Selanjutnya yang keenam, mendapatkan sertifikat 306 jam pelajaran, Bu. Subhanallah ya, alhamdulillah 306 jam pelajaran serta piagam guru penggerak. Kalau misalkan rata-rata biasanya kalau pelatihan-pelatihan ini hanya 32 jam, sementara ini 306 jam pelajaran. Nah, ini betul-betul sangat diberikan apresiasi kepada CGP yang memang dapat menuntaskan pendidikan selama 9 bulan ya. Hebat pokoknya. Bismillah Pak, semangat. Ya, bismillah ya. Ya. Untuk selanjutnya, nah kebetulan kan untuk menuju pendidikan guru penggerak ini harus ada semacam seleksi. Nah, ini terbukti kemarin itu angkatan pertama yang mendaftarkan untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak itu 19.218. Nah, akhirnya setelah menempuh seleksi tahap 1, tahap 2,
sisanya tinggal yang lulus tinggal 2.800. Jadi 2.800 yang lulus ini sudah betul-betul melawan yang 16.000. Jadi calon guru penggerak yang angkatan 1 ini memang sudah di awalnya sudah digodok gitu, sudah hebat lah gitu dasarnya gitu. Sudah mampu mengalahkan 16.000-an gitu peserta yang ikut seleksi itu. Wow. Luar biasa. Ya, amazing. Nah, yang 2.800 ini menyebar ke beberapa kabupaten, 56 kabupaten atau kota, atau tadi dikatakan ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, Papua, Maluku. Itu semuanya kami tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya melakukan pendaftaran dan registrasi melalui SIM PKB, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan. Ternyata memang ini suatu semacam persyaratan atau kunci untuk kita melangkah selanjutnya harus mempunyai SIM PKB. Mungkin nanti ada semacam regulasi kebijakan bagi guru yang ingin ikut seleksi calon guru penggerak, tetapi tidak melalui SIM PKB atau melalui fasilitas layanan apalagi lah gitu. Kasihan gitu untuk mengakomodir mereka yang ingin. Tetapi untuk sementara kami yang kemarin yaitu pendaftarannya melakukan pendaftaran dan registrasi melalui SIM PKB. Nah, yang kedua pengisian kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini tentang daftar riwayat hidup kita ya, riwayat hidup kita, terus sekolah kita dan seterusnya. Nah, yang ketiga proses pengisian esai dan input survei. Proses pengisian esai ini di sini ada semacam pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan-pertanyaan yang sifatnya bisa berhubungan dengan organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi lain. Nah, di sana bagaimana kita mengisi esai tersebut yang berhubungan dengan organisasi pendidikan, organisasi masyarakat serta organisasi-organisasi yang lain. Kadang bahkan untuk menjawab tersebut jawabannya dibatasi minimalnya 50 kata, minimalnya 100 kata, 150, 200, bahkan ada yang 500 kata. Dan ini betul-betul menuntut konsentrasi serta pemahaman yang luar biasa itu dalam pengisian esai tersebut. Nah, serta input survei. Input survei ini merupakan sebuah persepsi sosial guru. Nah, untuk pengisian esai dan input survei ini membutuhkan waktu 2 jam 30 menit atau dialokasikan waktunya 2 jam 30 menit. Itu sangat lama sekali. Dan ketika habis waktunya, ya mungkin jadi pertimbangan untuk kelulusan. Nah, di sini proses pengisian esai dan input memang banyak yang merasa pesimis, merasa udah kelelahan dan lain sebagainya. Sebab kalau misalkan beberapa menit atau beberapa jam saja kita misalkan keluar, di sini sudah saja berarti nggak bakalan mampu menyelesaikan soal sebanyak, kalau tidak salah itu esainya 20 soal waktu itu. Nah, makanya di sini kuncinya bahasa Sunda mah wayahna harus nagen, harus tetap berada di laptop untuk mengerjakan esai ini dengan durasi waktu 2 jam 30 menit. Nah, itu kuncinya ya. Selanjutnya tes bakat skolastik atau TBS. Kalau ini memang kita secara umum biasalah kalau ikutan tes CPNS, memang ada tes bakat skolastik, baik itu matematikanya ada, muatan bahasa Indonesianya sudah juga ada. Selanjutnya ada simulasi mengajar. Nah, ini Bu yang paling betul-betul tantangan buat kami. Simulasi mengajar dengan limit waktu 1 kali 35 menit kalau tidak salah. 1 kali 35 atau 2 kali 35 menit. Nah, lupa lagi, harus dituntaskan dalam durasi 8 menit. Jadi skenario pembelajaran tersebut yang harus secara utuh, betul-betul dalam RPP tersebut harus dapat ditampilkan dalam durasi waktu 8 menit. Ini yang jadi tantangan buat kami. Ada yang mungkin lewat dari 8 menit,
Nah itu mungkin jadi bahan pertimbangan nanti untuk kelulusan itu. Nah, serta wawancara. Nah, wawancara di sini ternyata masih ada korelasi, korelasi dengan jawaban di nomor 3 pengisian esai tadi. Jadi, apakah sinkron tidak jawaban esai yang dituangkan di dalam tulisan serta nanti wawancara. Jadi di sini ada semacam sinkron, apakah esainya itu dibuat-buat sehingga pas ketika wawancara ternyata bertolak belakang itu. Jadi ini betul-betul harus sinkron itu ya. Nah, dari 5 poin tersebut itu dijadikan 2 tahap. Memang perjalanan seleksi kami sebulan, Bu. Jadi pertama pengisian kurikulum PT, proses pengisian esai dan tes bakat skolastik itu dilakukan pada tahap 1. Pada tahap 1. Di mana dari 19.218 itu yang lulus pada tahap 1 4.598. 4.598. Jadi 15.000 kurang terlempar pada tahap 1. Nah, baru ketika lulus seleksi 2 tinggal 2.800 yaitu kami gitu. Mudah-mudahan yang 2.800 ini kami tetap standby, kami tetap tangguh ya untuk tinggal menyelesaikan sampai 2 Juni itu. Nah, untuk di kegiatan di LMS tersebut. Nah, ini seleksi wawancaranya saya sempat merekam waktu itu. Biarlah nggak apa-apa ya bocoran untuk adik-adik kami, untuk adik-adik selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya ada yang bertanya bagaimana sih yang mana yang seperti apa SIM PKB itu. Nah, SIM PKB yang seperti ini surat pemberitahuan akses layanan, ini guru. Di sana ada uji kompetensi, ada nomor uji UKG serta passwordnya. Sengaja saya tutupin, ini bersifat rahasia, tidak boleh dikasihkan semua orang lain. Ini bersifat rahasia. Nah, kembali lagi kepada tadi ada semacam kisi-kisi wawancara waktu itu, ada wawancara seleksi wawancara, di mana saya sempat merekam yang pertama mengenai tujuan dan misi. Ini untuk adik-adik angkatan kami nih yang belum boleh nih ini dicatat atau dipoto. Di sini ada tujuan dan misi. Nah, bagaimana panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif pada anak didik, lingkungan sekitar untuk proses transformasi yang sifatnya positif. Nah itu. Jadi ada semacam tujuan dan misi atau panggilan hidup sebagai pengajar itu. Yang kedua, membangun hubungan positif itu bagaimana gitu. Jadi di sini ada membangun hubungan positif. Yang ketiga, kompetensi resilient atau ketangguhan. Ketangguhan itu seperti apa? Apakah baru saja mendapatkan tugas dari modul 1 sudah, waduh ini susah, enggak. Atau misalkan terus berlanjut, nah itu ketangguhan. Bagaimana inisiatif dalam melakukan tindakan, apakah proaktif, mandiri, itu juga sama. Terus pembelajaran yang berkelanjutan. Nah seperti ini saya mencoba untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Di samping mengembangkan diri bersama rekan-rekan CGP, kami juga mengembangkan orang lain, mengajak, mensosialisasikan seperti ini dan lain sebagainya itu. Terus kompetensi coaching dalam perilaku keterampilan. Nanti ada juga materi modul coaching ini. Nanti ini adalah materi yang paling seru itu. Dan selanjutnya ada kematangan etika, bagaimana pengaturan emosi, kontrol emosional atau PSE itu. Dan selanjutnya pengambilan keputusan sebagai pengajar untuk identifikasi tentang masalah. Misalkan saya pernah mengalami ini dan itu, maka solusinya gini. Nah itu juga merupakan salah satu instrumen di dalam wawancara, seleksi wawancara itu. Nah ini boleh direkam ataupun boleh nanti dilihat di YouTube untuk adik-adik kelas kami ya untuk selanjutnya itu. Kita berbagi aja. Nah selanjutnya bagaimana kegiatan pendidikan di guru penggerak ini? Pertama pelatihan daring. Nah pelatihan daring ini Bu yang kami lakukan melalui LMS. LMS ini Learning Management System. Nah di sini materi-materi yang kami terima semuanya disajikan lewat LMS. Kami bisa belajar mandiri di sana, kami bisa belajar berdiskusi, kami bisa belajar berkolaborasi dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada konferensi atau diskusi sharing kelompok kecil ya bersama rekan guru penggerak ataupun fasilitator serta instruktur serta pendamping. Nah, ada juga pendampingan. Pendampingan ini dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali dilakukan jadi oleh pendamping kami atau guru praktek kami. Jadi CGP ini semuanya yang 5 orang ini masing-masing mempunyai satu pendamping. Jadi satu pendamping mendampingi CGP sebanyak 5 orang, 5 atau sampai 6 orang. Tapi keumumannya adalah 5 orang. Dan yang terakhir adalah lokakarya. Lokakarya ini di mana difokuskan di satu tempat, bagaimana cara mengaktualisasikan semua materi-materi tersebut di dalam sebuah kegiatan yang namanya lokakarya itu. Nah, selanjutnya alur kegiatan. Alur kegiatan ini jadi di dalam satu modul itu ada beberapa kegiatan, alur kegiatan. Yang pertama mulai dari diri. Mulai dari diri ini di sini kegiatan ini berupa pertanyaan-pertanyaan reflektif kritis untuk mengetahui pemahaman diri tentang sebuah konsep materi yang akan diajarkan pada modul ini, pada modul tersebut. Nah, di sini juga calon guru penggerak pun menuliskan harapan bagi diri sendiri dan murid-murid setelah mempelajari materi tersebut. Jadi ada semacam mulai dari diri ini reflektif kritis serta harapan. Yang kedua, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini, kegiatan ini berupa pemaparan materi dari instruktur atau LMS tentang sebuah konsep dan calon guru penggerak diharapkan mampu mendiskusikannya dan mempresentasikannya. Serta yang ketiga, ada ruang kolaborasi. Di sini ruang kolaborasi kegiatannya, forum diskusi calon guru penggerak dengan fasilitator, dengan sebuah analisa kasus, serta pemberian solusinya yang berhubungan dengan materi tersebut. Yang keempat, refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing ini, kegiatan calon guru penggerak merefleksikan pengetahuan dan pengalaman setelah mempelajari materi tersebut atau konsep tersebut pada modul itu. Yang kelima, demonstrasi kontekstual. Kegiatan ini, calon guru penggerak membuat karya, ya bisa video pendek, puisi, lagu, ataupun konsep, bagan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada elaborasi pemahaman. Kegiatan ini berupa diskusi langsung, Bu, dalam bentuk konferensi untuk memperdalam dan mempertajam sebuah materi yang disampaikan oleh instruktur atau tokoh pendidikan yang sudah menerapkan materi tersebut. Disebutnya para ahli atau pakar. Dan yang ketujuh, koneksi antar materi. Di sini, dalam kegiatan ini, calon guru penggerak melihat lagi seluruh materi yang sudah dipelajari, kemudian membuat hubungan antara materi-materi tersebut dan juga keterkaitannya dengan praktik yang konkret bersama dengan murid dan rekan guru di sekolah asal. Terakhir, aksi nyata merupakan kegiatan calon guru penggerak membuat portofolio yang dari perubahan konkret yang terdiri dari dokumentasi foto, video, dan tulisan refleksi lainnya. Itu mengenai alur kegiatan pendidikan guru penggerak yang terdapat di dalam LMS. Selanjutnya, modul pendidikan guru penggerak. Ini semuanya selama 9 bulan ini ada 10 modul, Bu. 10 modul ini dirangkum dalam 3 paket. Paket yang pertama ada 4 modul dari nomor 1 sampai nomor 4. 1, refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Ini modul 1 sampai 4 ini adanya di paket 1. Yang kedua, paket 2, yaitu modul 5, 6, 7. Ada 3 modul memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional PSE, serta coaching. Dan yang terakhir ada paket ketiga, ada 3 modul, pengambilan keputusan sebagai sumber belajar, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, sampai di sana dulu, kira-kira ada pertanyaan atau bisa didiskusikan ataupun bisa diperbincangkan.
Sebelum nanti kita kupas secara garis besar ya, itu nanti dari 10 modul tersebut. Sampai sana dulu, kira-kira ada yang perlu diobrolkan, didiskusikan, silakan Bu, boleh untuk difasilitasi. Oke, terima kasih Pak Dadan ya. Ini belum selesai ya, belum tuntas loh. Ya, rekan-rekan yang menyimak dan menonton ternyata masih ada lagi kejutan dari Pak Dadan ya. Nah, tadi sudah secara detail ya Bapak bagaimana proses awal mula hingga nih sekarang itu diperjelas lagi modulnya, isi-isinya. Ayo. Nah, siapa yang ingin bertanya boleh mencantumkan ya. Tadi sudah ada clue ya yang sudah disampaikan oleh Pak Husein Arifin ya Pak di YouTube ya. Apa ya? Kalau belum ada, boleh deh dari saya dulu ya Pak. Boleh, Bu. Saya penasaran Pak dengan guru penggerak. Nah ini tadi kan Pak dari berapa 16.000 ya Pak ya tadi saya dengar. 19.000. Oh, 19.000. Iya. Wow, banyak sekali ya yang mencoba untuk menjadi salah satu bagian dari program pemerintah yaitu menjadi guru penggerak. Nah, tadi ya Pak berkaitan dengan ada kisi wawancara ya Pak ya, kisi wawancara katanya ada bersifat rahasia nih. Iya, Apa-apaan ikut ini ya diskusi sedikit. Nah, untuk simulasi tadi katanya yang harusnya 1 kali 35 menit atau 2 kali 35 menit ya Pak ya, yang biasa dipraktekkan langsung kan di dalam kelas. Nah, Bapak mempraktekannya 8 menit. Nah, boleh Pak ceritakan tuh Pak ya ketika minta cerita pengalaman langsung nih ini boleh ya ini ya Pak Dadan ini ketika menyampaikan materi tersebut dalam waktu singkat itu apa saja ya yang dipersiapkan, terus mungkin boleh dari kontennya apa, lalu strateginya apa hingga tercapai semua dalam waktu 8 menit itu yang membuat titik kuncinya Pak supaya lancar diwawancara. Ya itu Bu, memang itu merupakan sebuah tantangan ketika simulasi mengajar yang harusnya disajikan 1 kali 35 menit, ini harus 8 menit. Iya. Nah akhirnya kami pun juga, pengalaman saya, mensiasati semuanya dari skenario tersebut, kami siasati semuanya ada, semua ya, baik dari mulai menyampaikan tujuan, terus melakukan kegiatan skenario pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, sampai evaluasi dengan menggunakan alat peraga. Nah itu. Nah di sini yang jelas jangan sampai ada semacam bahwa harus runtuh dibacakan ataupun dilakukan seperti itu, tetapi memang kami inti-intinya langsung. Saya itu inti-intinya sehingga pas ketika di menit 7 menit ini bagaimana nih caranya ini, sementara masih ada evaluasi yang belum, maka di sini kami mempunyai strategi yang lain dengan yang dilakukan oleh saya sehingga tepat 8 menit itu. Jadi kalau orang Sunda pinter-pinter untuk mensiasatinya gitu. Tetapi yang jelas kami juga harus betul-betul mencakup ataupun menempuh skenario seperti biasa di dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah itu, bagaimana kita strateginya? Yang jelas itu semuanya harus terakomodir di dalam kegiatan tersebut gitu. Jangan sampai tadi ketika banyak banyak yang disampaikan bahasa Sunda mangayaya gitu ataupun bertele-tele gitu. Ini bukan itu patokannya, tetapi waktu itu. Makanya di sini memang guru penggerak harus mampu betul-betul menyikapi keadaan yang sangat kritis tersebut gitu. Nah itu Bu, mungkin arahnya ke sana nanti. Dan kami baru sadari, baru temukan ketika memang kami sudah terjun menyelami pendidikan guru penggerak ini. Ya Bu. Gitu Bu. Oke, iya terima kasih. Konten yang dibahas apa ya Pak? Kalau tidak salah itu saya waktu itu materi kelas 4 semester 1 tentang keberagaman. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Jadi masing-masing CGP memang beda-beda gitu. Iya.
Ya gitu. Kalau Aduh. saya keberagaman budaya gitu di Indonesia Iya. ya, kalau tidak salah. Padahal ya kalau konsep keragaman budaya itu kan luas ya Pak ya. Luas Aduh itu. luas iya tapi hebat. Mampu deh ya Itu karena disajikan dengan gambar-gambar ataupun alat peraga itu. Sehingga semuanya tidak disampaikan. Coba kita lihat di sini ada jenis-jenis keberagaman. Silakan. Nah, jadi tidak bicara ini lihat. Ya sudah gitu. Tim memori lah gitu. iya. Okay. Aduh, terima kasih Pak Dadan untuk share tentang pengalamannya ya ketika melaksanakan wawancara ya sebagai bagian program guru penggerak tuh. Ternyata itu ya Pak ya, manajemen waktu yang penting Manajemen ya Pak, waktu, manajemen iya. waktu. Nah, untuk mungkin nanti adik-adik ya kan atau calon-calon guru penggerak mungkin bisa diambil ilmunya tentang tadi manajemen waktu ya kan gitu. Sampai bisa clue terakhirnya itu puncaknya bisa diterima ya Pak ya di waktu 8 menit itu. Oke. Iya. Sudah ada Pak Husein yang Ya, ingin bertanya? Bu Yona memang untuk wawancara sebetulnya Boleh? itu instrumennya itu rahasia gitu. Tetapi nggak apa-apalah kami Oke. untuk berbuat baik juga buat kepada mereka biar semuanya kita guru-guru semuanya yang ada di Indonesia ini kalau bisa semuanya masuk ke guru penggerak. Gitu. Amin, amin, amin. Dengan tujuan yang mulia ya Pak ya. Iya itu Bu. Betul. Setuju saya Pak. Ya. Ya, ada lagi Bu yang perlu didiskusikan diobrolkan. Di YouTube belum ada sih. Belum ada. Mau dilanjut. Boleh dilanjutkan kembali saja ya Pak Husein ya? Iya, boleh. Boleh Pak Dadan, mangga. Ya, untuk selanjutnya adalah mengenai modul 1 ya, materinya gambarannya seperti apa. Baik. Ya. Modul 1 ini berisi tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, secara garis besar materinya berisi tentang Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, serta hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi di sini, silakan anak dengan modal ataupun bakat serta potensi yang dimilikinya, silakan untuk belajar, mengeksplor, serta menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan karya-karya yang mereka buat, dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka eksplor, di sana mereka betul-betul mengaktualisasikan diri, serta tidak ada semacam kekekangan dengan sebuah materi ataupun aturan-aturan dalam pembelajaran. Nah, di sini fungsi guru hanya sebatas menuntun, mengarahkan, dan membimbing segala kodrat yang dimiliki anak tersebut. Itu untuk modul yang 1. Kalau misalkan dirinci secara detail, wah habis. Ya, nggak apa-apa, selintas aja garis besar. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini, modul 2, meliputi nilai guru penggerak ini mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sedangkan nilai yang terdapat pada murid setelah mendapatkan bimbingan dari calon guru penggerak ataupun guru penggerak tersebut, terciptanya profil pelajar Pancasila pada murid. Beriman, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri itu. Selanjutnya modul 3 berisi tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini merupakan sebuah model di sini ada inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan inquiry apresiatif dengan akronim BAGJA. BAGJA ini buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Langkah konkretnya
Di sini kita harus memahami kekuatan positif sekolah. Yang kedua, menghadapi kendala yang muncul dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan melakukan perubahan bersama di sekolah. Itu. Selanjutnya modul 4, budaya positif. Secara garis besar materinya berisi tentang sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis, yang nantinya tumbuh keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Jadi di sini dalam artian ketika menerapkan budaya positif tersebut, jangan sampai menjatuhkan anak, jangan sampai menyudutkan anak, tetapi bagaimana budaya-budaya positif yang diterapkan di kelas, di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat, itu sebetulnya untuk menumbuhkan keterampilan sosial serta kehidupan yang penting itu di masa depannya. Jadi jangan sampai menjatuhkan anak ataupun menyudutkan anak. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yaitu proses pembelajaran yang penyesuaian pada kesiapan murid, minat, dan gaya belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional. Secara garis besar, materinya berisi tentang proses pembelajaran yang dimulai dari proses pembentukan sosial kontrol dan kemampuan komunikasi yang dilakukan serta kolaboratif antara siswa dan guru guna mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Di sini bagaimana seorang guru mampu melakukan kontrol emosional ataupun mampu mengimplementasikan sosial dan emosional di dalam pembelajaran. Jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang memang sifatnya tidak pas dengan guru tersebut dari apa yang diberikan oleh anak ataupun apa yang disampaikan oleh anak, maka di sini guru jangan sampai marah ataupun beremosional, tetapi di sini bagaimana caranya untuk memiliki kompetensi sosial emosional tersebut. Nah, di sini dipelajari dalam modul 6 ini. Yang ketujuh ada coaching. Nah, di sini dalam konteks pendidikan, coaching merupakan salah satu proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Melalui proses coaching ini menuntun kemerdekaan belajar murid untuk mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Di sini dalam artian bahwa si guru harus mampu menjembatani ataupun memunculkan ataupun memberikan semacam mediator menjembatani tadi, bagaimana yang tadinya perasaan si murid itu memang rasanya tidak mampu, ternyata ketika dilakukan coaching, adanya coaching, si murid tersebut akhirnya mampu mengeksplor, mampu mengembangkan potensi-potensinya yang ada pada diri anak tersebut, sehingga dia mampu untuk melakukan tanpa betul-betul bantuan dari guru secara pekerjaannya. Hanya guru tersebut mengarahkan dan menjembatani bagaimana cara murid tersebut memunculkan potensi yang dimilikinya. Itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan sebagai sumber belajar. Nah, di sini guru sebagai pemimpin merupakan bagi muridnya sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Hal itu yang disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Nah, di sini pengambilan keputusan sebagai sumber belajar. Nanti kadang-kadang di dalam pengambilan keputusan tersebut ada semacam dilema etika, terus dilema etika, terus bujukan moral. Nah, bagaimana nanti ketika dilema etika ataupun bujukan moral yang mana ada semacam bertolak belakang, misalkan
Maka di sini diambil dengan menempuh 9 tahap itu dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tadi ada hubungan dengan modul 3, visi guru penggerak, di mana di sini merupakan pemanfaatan pada aset sekolah yang dimiliki lalu dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran melalui sebuah kekuatan atau potensi sekolah gitu. Jadi di sini mengelola kegiatan potensi-potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah tersebut. Jangan sampai ketika mau melaksanakan sebuah kegiatan dikarenakan ada semacam hambatan ataupun kekurangan jadi tidak terlaksana. Tetapi kita melihat banyak potensi-potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah tersebut. Dan yang terakhir modul 10, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sini mengidentifikasi tahapan pengelolaan program sekolah yang memang berpihak pada murid serta memahami proses perencanaan program dengan pelaporan menggunakan strategi monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau mirror, dan mengidentifikasi manajemen risiko dari sebuah program. Ya, itu terima kasih ya Bu. Itu secara garis besar mengingat waktunya kita terbatas ya Bu, tinggal 10 menit lagi. Ini kebetulan saya jam 5 harus pulang dan jadi sampai jam 5 saja ya Bu. Waduh. Ya, terima kasih boleh. Ya, jangan buru-buru Pak. Aduh, sudah banyak yang ingin didiskusikan ya Pak Husain ya. Boleh. Okay. Ya karena memang keterbatasan waktu ya Pak ya. Terus karena memang sedang bulan Ramadan ya. Bentar lagi berbuka puasa ya Pak ya. Nah itu ya bersama keluarga ya. Jadi kita harus efektif. Oke, tenang Pak Dadan. Oke. Barangkali di YouTube sudah ada pertanyaan Pak Husain? Sudah ada. Oke, ada. Boleh dibacakan saja. Baik, sebentar. Nah, ini pertanyaan dari Ibu atau Ibu Pupu mungkin ya. Betul ya? Pupu Purnama, Ibu Pupu dari Garut ingin bertanya, progres ke depannya apa setelah menjadi guru penggerak? Setelah melalui proses beberapa tahapan jadi guru penggerak, ke depannya bagaimana gitu Bapak? Ya, terima kasih. Memang tadi dalam hal ini kami sengaja belum sampaikan ya, karena itu mungkin terlepas dari kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan pusat ataupun daerah, dan itu semuanya harus sinkron gitu. Yang jelas di sini progresnya adalah bahwa calon guru penggerak ini merupakan sebuah pemimpin pembelajaran. Tadi dikatakan dengan murid, perannya adalah dengan murid mampu mengelola, memanage pembelajaran yang efektif, efisien, serta berpusat pada anak, dan anak dirasakan mendapatkan merdeka di dalam belajar. Sedangkan peran guru peran guru penggerak dengan rekan sejawat ataupun guru-guru ini sebagai tutor sebaya, sebagai coach, ataupun sebagai penggerak di dalam komunitas sekolah itu. Nah, bagaimana dengan pihak sekolah? Nah, di sini itu tadi memang tidak disampaikan untuk dikembangkan di dalam pertanyaan. Di sini calon guru penggerak tersebut membantu program-program yang ada di sekolah, dan hal ini juga harus gayung bersambut oleh kepala sekolah. Karena memang dalam diri seorang CGP ketika berhubungan dengan pengelolaan sekolah, ini ada semacam merasa wah gitu ya. Karena apa? Berhubungan dengan kebijakan. Sementara CGP tersebut kan hanya sebatas guru, itu kan kepala sekolah. Maka di sini dibutuhkan ada semacam gayung bersambut antara pihak kepala sekolah dengan calon guru penggerak tersebut. Dan silakan calon guru penggerak tersebut berdayakan oleh kepala sekolah, yaitu pokoknya sebagai di samping sebagai anak bawahan, di sana juga bisa sebagai partner gitu, untuk bagaimana memunculkan ide-ide dan sebagainya gitu. Maka di sini peran kepala sekolah hendaklah untuk gayung bersambut terhadap calon guru penggerak untuk diberdayakan.
Dan yang terakhir, bagaimana peran guru penggerak terhadap masyarakat. Di sini guru penggerak tersebut yaitu menggerakkan ataupun mengaktifkan kembali komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, baik itu berat komunitas praktisi yang berhubungan dengan keagamaan ataupun dengan sosial itu. Nah, ini prospek ke depannya. Nah, katanya ini untuk calon guru penggerak ini, bagi yang guru PNS ataupun kepala sekolah nanti mungkin bisa melanjutkan ke jabatan-jabatan struktural, bisa jadi kepala sekolah, guru yang PNS dengan kriteria dan yang berlaku ataupun ditentukan, maka itu bisa jadi kepala sekolah. Itu ada skala prioritas. Dan yang kedua, dari kepala sekolah menjadi pengawas. Karena dari kami itu guru calon guru penggerak itu ada yang memang murni guru, ada yang memang staf kepala sekolah atau pembantu para kepala sekolah itu. Nah itu. Ada juga yang memang mungkin setelah mengalami kepala sekolah dan masa 2 periodenya sudah habis jadi guru lagi, dia juga ikutan lagi gitu. Nah itu. Terus bagaimana yang nasib guru yang honor itu prospeknya. Nah itu waktu 2 minggu sebelum 2 minggu kalau tidak salah di akhir Maret kalau tidak salah. Sempat ada semacam dibukanya untuk forum curhat lewat daring ataupun obrolan-obrolan lewat daring bersama Mas Menteri itu. Langsung Mas Nadiem yang menjawab. Katanya ini prospeknya gitu ke depannya. Amin. Tapi ya Pak, amin. Ya, amin ya. Katanya dari guru honorer ini silakan ikut biasa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K yang sekarang lagi gencar. Nah, nanti ada semacam porsi-porsi persentase gitu. Persentasenya gitu. Misalkan guru penggerak ini dengan 306 jam pelajaran ini kan masa gitu diabaikan begitu saja gitu ya. Selama 9 bulan ini kan dengan susah payahnya kalau ibu mengandung itu segala-gala gitu. Ya gitu ya gitu. Dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan dengan susah payahnya itu ya. Terus bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, pikiran serta mengorbankan keluarga itu. Itu semuanya betul-betul kami tempuh itu. Bagaimana dengan hambatan-hambatan sekitarnya dan sebagainya. Itu semuanya kami tempuh gitu. Dan tadi itu ada jiwa semacam sikap resilient atau ketangguhan itu yang dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan saja semacam angin segar itu dapat terwujud kepada kami-kami yang memang statusnya guru honorer. Dan kami mengharapkan kepada Kemendikbud ataupun pemerintah pusat, pemerintah daerah itu skala prioritasnya untuk kelulusan CPNS ataupun P3K atau ASN itu skala prioritasnya adalah dari guru penggerak. Saya harapkan itu. Ya, terima kasih Bu. Okay. Itu ya Bu Pupu jawabannya. Bu Pupu ya dari mana? Garut? Iya. Dari Garut. Garut. Say hello Pak Garut. Garut. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Dadan untuk Bu Pupu ya. Jadi banyak sekali Bu Pupu progres atau yang akan dihasilkan ya Pak ya, bukan hanya untuk ke anak didik kita, tapi tadi dari teman sejawat, kepala sekolah, pemerintah, hingga tadi ada semriwing, gitu ya Pak Husen katanya tuh ada semriwing angin segar. Semoga semriwing angin segar ini ijabah ya Pak ya. Amin. Ini kebetulan kan bulan Ramadan gitu. Iya, bulan Ramadan ya kan. Saya juga doanya ya, aduh kalau melihat kata honor itu wah gitu kan ya Pak. Jadi harus karena perjuangan guru honor itu tidaklah mudah Pak. Ya itu. Jadi makanya semoga piagam ya Pak ya dengan tadi 306 JP itu bisa masuk ya Pak dalam prasyarat gitu ya Pak ya, salah satu prasyarat gitu. Amin. Semoga dan semoga juga Mas Menteri
bisalah melihat, tengoklah dikit KBK IPS ini, ya kan? Oh, KBK Ada, IPS. nah, ada. PKN juga sama, PKN? Oh iya, karena PKN bagian dari IPS Pak untuk di Oh iya. KBK-nya. Sekarang mah untuk tersendiri punya KBK tersendiri. Lagi dulu itu sudah ada Social Studies, namun sekarang di PGSD itu punya KBK masing-masing gitu. Oh, iya. Nah kebetulan saya dengan Pak Husen itu bagian dari tim KBK IPS gitu. Iya. Ya. Kebetulan kemarin itu ada Iya. semacam pendaftaran mengenai kecakapan abad 21 KBK IPS PKN gitu. Oh ya. Nah, pendaftarannya itu paling telat tanggal 5. Nah, saya mencoba untuk mendaftar dan pengumumannya kalau tidak salah tanggal 10 sekarang gitu jam 1. Nah, doanya saja mudah-mudahan saya juga lulus. Amin amin. Iya, untuk yang menonton ya. Untuk yang menonton. Oh, yang diadakan oleh P4TK. P4TK ya. Iya, betul. Itu ya KBK IPS PKN itu. Iya. Bukan, P4TK IPS. PKN IPS. Sempat saya di screenshot ini. Iya betul Pak, itu mudah-mudahan lulus lah itu. Aduh, amin. Luring ya Pak ya. Nah ini pelatihan peningkatan kompetensi berbasis kecakapan abad 21. Nah di sini betul P4TK. Iya. Ya pengumumannya tanggal 10 Mei jam 1. Mudah-mudahan saya lolos. Amin. Dan bisa mengikuti diklat. Iya, bisa sharing kembali ya Pak ya bersama kami. Iya, gitu. Ya, mungkin karena waktu ya Pak sudah di 17.00. Iya, ini udah jam 5. Aduh, iya, ini apalagi Pak Dadan sedang ada kesibukan lain ya Pak Husen ya, sayang sekali. Ini untuk materi-materi modul saya sudah bikin artikel. Selama kegiatan pendidikan guru penggerak ini ada 7 artikel yang baru saya buat serta karya-karya yang ada di YouTube. Begitu pula dengan rekan-rekan CGP juga sama. Mereka berkarya melalui YouTube channel dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan yang lainnya. Nanti mungkin artikel-artikelnya saya kirimkan lewat grup KBK ini ya Bu. Oke, terima kasih. Bapak juga ditunggu tulisannya ya Pak Husen ya, opininya. Ya, kebetulan kan kita juga nanti output dari diskusi daring ini kita menyelenggarakan apa istilahnya mengajak peserta untuk menulis opini bersama. Jadi diharapkan seluruh peserta yang hadir saat ini maupun yang kemarin-kemarin sudah menghadiri dari seri 1 sampai seri 4 ya, kita ajak untuk bisa menulis opini bersama. Dan yang kita harapkan adalah dengan buku ini nanti kita bisa launching ya. Kita bisa launching dan ini banyak support sih sebenarnya, banyak support. Kemarin saya berdiskusi dengan Prof. Nana Supriyatna. Nah, itu sangat senang sekali gitu. Wah, itu bagus itu dengan produk buku lah ya, dengan produk buku itu. Ya, saya harapkan sih begitu. Ya Pak, satu lagi mumpung saya ingat promosi lagi nih. Alhamdulillah untuk CGP Garut Angkatan 1 sudah membuat buku ataupun membuat buku Bunga Rampai. Itu tulisannya adalah hasil para peserta CGP Garut. Dan bukunya alhamdulillah sudah kami terbitkan dan kami dipublikasikan kepada dinas setempat itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ke Kemendikbud. Nah, pokoknya alhamdulillah promosi dari calon guru penggerak Garut sudah membuat sebuah buku namanya buku Bunga Rampai, di mana hasil gabungan dari beberapa tulisan atau artikel calon guru penggerak itu. Nah itu Garut, hebat Garut. Hebat. Saya sebenarnya pengen ngulik juga nih tentang guru penggerak, tapi karena betul, waktu Pak. Ya. Berhubung waktu yang memisahkan kita ya Pak Husen ya, gitu. Oke, wah, waktu yang menunjukkan pukul 17 ya, 02 ya, saatnya kita berpisah dengan teman diskusi kami ya. Terima kasih atas sharing berbagi ilmunya berkaitan tadi guru penggerak itu seperti apa ya. Tadi dimulai dari proses pendaftarannya hingga tadi beberapa penjelasan singkat tentang modul-modulnya ya. Oke, sukses terus untuk Pak Dadan Hamdani dan terima kasih, ya calon guru penggerak lainnya ya yang ada di seluruh Indonesia.
untuk tujuan mulia memajukan pendidikan Indonesia, jaya Indonesia, ya kan, untuk peserta didik kita khususnya sekolah dasar. Oke, kami pamit undur diri dalam kegiatan diskusi daring Ramadan seri 5 ini. Kita berjumpa esok hari dengan teman diskusi terbaru dan terhangat kembali, ya, dengan konsep yang berbeda, ya, dengan konten yang berbeda. Diingatkan kembali tadi Pak Husen juga sudah mengingatkan untuk menyumbangkan atau memasukkan, ya kan, mendaftarkan kembali beberapa, ya kan, opini tulisan kalian yang dapat dimuat, ya, yang dapat dimuat dan diproduserkan, ya Pak, ya, misalnya diproduserkan oleh tim IPS, KBK IPS. Ini karena program perdana Kemudian Pak, Pak jadi Dadan bisa kirim juga ya Pak ya. gitu. Mungkin Pak untuk mengakhirinya dengan foto bersama dulu. Boleh. Ya, boleh. Screen-nya Mungkin boleh di ditutup ini dulu, dulu Pak, di out-kan dulu. Oh iya, siap. Iya. Oke. Sebagai dokumentasi seri 5. Stop screen dulu. Ya, oke, kalau sudah. Iya, kalau sudah mungkin Pak Husen, ya. Oke, sip. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih senyuman Sama-sama. terindahnya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dadan. Guru bergerak, Indonesia ya, maju. Oke, maju, Indonesiaku jaya. Ya, terima Ya, kasih izinkan untuk saya- yang menonton. Ya, jangan lupa untuk nge-like dan men-subscribe channel kami KBK IPS UPI Kampus Cibiru, khusus ya UPI Kampus Cibiru. Oke, kami berdua undur diri, bertemu lagi esok hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husen.